Dan kami mengundang Bapak Referens Dr. Gunadi Gunawan, Ketua Sinode CMC. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sukacita. Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati teman saya Bapak Antoni Putirai sudah datang sebentar lagi akan sebagai pembicara, dan Ibu Dr. Anda Lilis Tianti sebagai moderator. Hari ini kita memperingati Paskah, saudara, ya, seluruh gembala sidang se-Jabodetabek. Yang di Bandung bisa berdiri, coba. Yang di Bandung berapa orang? Tepuk tangan. Luar biasa. Di Bandung CMC sudah buka 9 gereja lokal. Yang dari Depok coba berdiri. Dari Depok sudah ada 5 ya. Nah, yang dari DKI berdiri. DKI Jakarta ya. Puji Tuhan. Yang dari Medan nih. Ini Medan gerejanya besar ya. 500 jemaat. Dari dulu saya sudah bilang sama Ibu Lilis, bangun gereja, buka gereja, miliki gedung yang mega ini ya. Kalau enggak setiap minggu lontang-lantung setiap gereja, keliling gereja, saudara ya. Tapi kalau punya gereja sendiri, saudara, wah, luar biasa ya. Apabila kita meninggal, peti matinya taruh di sini. Amin, saudara. Nah, orang akan mengenal obituari, saudara, pada saat kematian kita. Apakah dia bermanfaat bagi orang lain atau dia egois hidupnya untuk diri sendiri. Ini hari, saudara, hamba Tuhan ini gembala sidang harus dibenahi, harus dibekali dengan buku manual book. Ini karangan Paul Karam ya, umur 70 tahun, beliau dari Amerika, aliran Pantekosta ya. Saya sudah baca bukunya. Jadi ibarat kita punya mobil, saya baru beli mobil Alphard baru, itu ada manual booknya, saudara. Jadi kalau rusak kita lihat dari manualnya. Demikian juga pertumbuhan gereja, saudara ya. Jadi kalau tidak bertumbuh, kita bisa lihat dari pedomannya ya. Jadi ada isinya itu mulai dari pendahuluan, visi, rumah tangga dan pernikahan pemimpin, sukses dilihat dari sudut pandang, uang, motivasi, moral, musik, ketajaman membedakan, pesan bagi kaula muda, perjalanan, tuayan, dan rencana. 12, saudara. Cuma saya hanya membahas 30 menit, saya hanya pilih yang 4 aja. Yang pertama, pendahuluan. Statistik mengatakan bahwa rata-rata hamba Tuhan mempengaruhi sekitar 10.000 orang selama ia melayani, saudara. Jangan dianggap remeh gembala sidang gereja, saudara ya. Pelayanannya memberitakan Injil, membaptis, pemuridan, pemberkatan nikah, pemakaman lewat radio, pidato-pidato di acara wisuda, doa-doa dalam acara pemberkatan rumah, anak dan lain-lain. Kunjungan ke rumah sakit, penjara, panti asuhan, keluarga, teman-teman. Ini komplit di dalam gereja, saudara. Apabila Anda seorang penginjil one man show, tidak akan begini. Luar biasa. 10.000 orang, bayangin. Ya, kegiatan gembala sidang luar biasa. Pada saat dia menikahkan jemaatnya, dia bergaul dengan komunitas. Pada saat dia membaptis, dia bergaul dengan. Pada saat dia berdoa, ya, dalam pemberkatan rumah, dia bergaul dengan sesama. Dan pada saat dia ke penjara, panti asuhan, semuanya dia punya kartu nama, dicetak, dibagikan, dan orang digiring ke gereja dia. 10.000 orang, jangan main-main, saudara. Anda meremehkan kalau membuat gereja. Ada teman saya, saudara, anti bikin gereja. Saya bilang, lu kalau mati, saya bilang, di sorga paling jadi kacung, saya bilang. Nggak bakalan memerintah bersama Rasul Paulus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, di sorga ada tempat yang terendah dan tempat yang tertinggi, saudara. Ya, saya akan buktikan. Ada rumah yang gubuk, ada rumah yang mewah, the mansion. King James versionnya berkata the mansion, rumah yang mewah. Nah, Anda kalau nggak berprestasi di dunia, omong kosong, punya rumah mewah di atas, rumah gubuk. Ya, seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib. Aku akan menghukum dia karena tindakan dengan, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ya, tapi peringatkan kepada orang-orang Kristen yang lahir baru, yang menamakan dirinya imam, tapi perbuatannya tidak taat firman Tuhan. Allah itu bukan aja maha kasih, tapi maha murka, saudara. Ya, tunggu pembalasannya. Ya. Kondisi suatu bangsa berkaitan langsung dengan kondisi gereja. Kondisi gereja berkaitan langsung dengan kondisi para hamba Tuhannya. Ini di Amerika, saudara. Ya,
Jadi seorang hamba Tuhan memiliki kuasa untuk mengarahkan umatnya kepada mengasihi Tuhan dan sesama, atau suatu bangsa murtad atau mundur dari Tuhan serta mementingkan diri sendiri. Hal tersebut adalah akibat dari pelayanan seorang imam yang telah menurunkan standar Allah. Jadi peranan gembala sidang, saudara, ya, di dalam masyarakat sangat penting. Kalau gembala sidangnya karakternya serupa Kristus, ya, jemaatnya akan berubah hidupnya menjadi orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, bukan orang penipu, bukan orang pinjam uang hutang gak bayar, ya, bukan orang yang suka ganti istri. Nah, itulah ciri-ciri kondisi suatu gereja yang sehat, ya. Jadi peranan gereja sangat mempengaruhi dampaknya di luar, saudara, ya, apabila gereja itu sehat. Di dalam Yeskel 22 ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menyajikan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari Sabatku. Demikianlah aku dia. Nah, saudara, banyak imam-imam yang menutup hari Sabat ini bicara hari Minggu. Gereja, saudara, ya, maha murka Tuhan kalau melihat orang-orang imamnya yang tidak kudus. Nah, kita mulai dari visi. Apakah penyebab berkembang atau stagnan pelayanan gereja yang dipimpin oleh gembala sidang dan tim? Visi, saudara. Jadi kalau saudara tidak punya visi, omong kosong saudara akan berhasil. Ya, kalau saudara ditanya, apa kita mengalir saja dah, tergantung kehendak Tuhan. Enggak bakalan, saudara. Harus punya visi, ya. Visi itu apa? Gambaran masa depan kita yang kita impikan seolah-olah sudah mendapatkannya sekarang. Jadi kalau gembala sidang, saudara, ya yuk harus punya target pertumbuhan jemaat, yuk harus punya gedung gereja yang mega seperti gini. Bagaimana visi? Kalau seorang pengusaha Kristen, yuk harus kembangkan menjadi pengusaha yang berhasil dalam dunia marketplace, ya. Menurut pengalaman, ini ada 4 susunan visi, saudara. Zero vision, micro vision, mesa vision, macro vision. Ya, bahasa Indonesianya, visi 0, tidak punya sisi, hanya mengikuti follower. Ini orang bocah itu. Ini saya sebut sampah masyarakat. Tidak bakalan berkembang, tidak bakalan berguna. Dalam dunia internasional seseorang bisa dihargai 3 hal: berdaya tarik, berdaya guna, dan berdaya tahan. Kalau orang tidak punya visi sama sekali, tidak akan berhasil. Yang kedua, visinya mikro, saudara. Hanya lingkaran kecil yang berpengaruh. Sedih kalau orang Kristen visinya mikro, ya. Yesus Kristus begitu besar, bahkan Mazmur 60 ayat 14, kerjakanlah perkara-perkara besar bersama Allah di surga. Visi meso, lingkaran tengah. Visi makro, pemimpin hebat mempunyai visi global. Ini, saudara, saudara bisa lihat wanita-wanita di Kristen, Joyce Meyer, sekali khotbah 20.000 orang. Ini dia punya visi makro, saudara, ya, nggak mau diem hati. Nah, Reinhard Bonnke sekali khotbah jutaan orang di Afrika. Dia punya visi makro, saudara. Orang Kristen harus punya visi makro, ya. Michelangelo adalah ahli pahat yang terkenal. Dia katakan, bahaya terbesar bagi kebanyakan dari kita bukanlah kita membidik terlalu tinggi dan kita melewatkannya, tapi kita membidik terlalu rendah dan kita mencapainya. Jadi dia katakan orang yang punya visi kecil rendah itu bahaya. Karena begitu visi kecil rendah sudah puas, sudah berhenti. Jadi kita harus punya visi besar. Amsal berkata, tanpa visi orang hidup ceroboh. Bila tidak ada wahyu menjadi liar dan lakir berbagai. Jadi orang yang tidak punya visi itu hidupnya ceroboh, sembarangan, karena dia tidak punya tujuan gitu. Orang bilang A, lari lagi A. Orang bilang B, lari. Tidak punya prinsip hidup, ya. Kalau punya visi itu seperti panah, ya. Brian Tracy menggambarkan orang punya visi itu fokus kepada tujuan. Dia lempar sekali meleset, nggak apa-apa, saudara. 2 kali meleset, sampai 1000 kali meleset, nggak apa-apa. Kentucky Fried Chicken pendirinya 1000 kali meleset, baru 1001 dia berhasil. Mulai dari umur berapa, saudara? Umur 65 tahun. Di sini ada nggak orang yang di atas umur 65 tahun? Ada nggak? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan, Pak Yo. Nah, mulai dari 65 start, Pak Yo. Kentucky Fried Chicken berhasil. Nah, orang yang tidak punya visi seperti ditutup mata. Juara nomor 1 juga seperti Mike Tyson, saudara. Kalau ditutup mata, lemparnya meleset terus. Jadi itulah beda orang yang punya visi dengan orang yang tidak punya visi. Visi memiliki tenggang waktu, saudara, ya.
1 tahun kalau gereja 50 Jumat, 2,5 tahun 100, 5 tahun 200. Menurut hasil survei Andi Irawan, ya, saya beli bukunya 80.000, gereja yang sehat itu 200, saudara. Itu stabil, perpuluhan bisa membiayai biaya hidup pendetanya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan paksalah orang-orang yang ada itu masuk, karena rumahku harus penuh. Yesus sendiri berkata, rumahku harus penuh, gereja harus penuh, saudara. Ya. Kehilangan mahkota, ini banyak orang Kristen tidak tahu ada upah di sorga, saudara. Mengapa saya berjerih payah mati-matian untuk buka 500 gereja seluruh Indonesia, saudara? Karena ingin upah. Ya, mengapa Rasul Paulus begitu gigih? Karena ada upah di sorga. Ya, tanpa visi menyebabkan seorang menyanyiakan waktunya, berdampak mundur dan pelayan. Contoh, Barnabas meninggalkan Paulus sehingga namanya hilang dari ini. Coba Barnabas sama Paulus, kopeng, saudara, sama-sama memberitakan Injil. Lama-lama Barnabas hilang. Akhirnya kasih ke Silas, ya. Memilih Silas, mahkotanya Silas yang ambil, Barnabas hilang. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan main-main, saudara. Tidak punya visi pengakuan kehendak Allah, Anda akan hilang dari peredaran, tidak akan memberitakan Injil. Saya berani taruhan 100% marketplace terus. Silakan Anda boleh memupuk kekayaan triliun-triliun. Saya punya teman berapa triliun, tapi begitu mati masih muda, bini mudanya ada 2, ribut, seketika habis, saudara. Ya. Nah, jadi berinvestasi membangun alam yang tidak kasat mata. Kita diberi cari perkara yang di atas dan mengirim perkara bukan di bumi. Nah, di sini, saudara, gambaran mansion, rumah yang besar. Jadi ada yang rumah besar, ada yang rumah gubuk, saudara. Ini nyata nih, ada orang ngimpi pendeta di dalam buku itu, di bawah penglihatan. Kok ini ada rumah besar? Lalu malaikat bilang, ini tempatnya pendeta-pendeta yang memberitakan Injil. John Wesley sekali khotbah 3.000 bertobat, ya. Terus J.L. Moody sekali khotbah 3.000 bertobat, ya. Nah, satu lagi rumah gubuk, ini yang tidak ada prestasinya. Masuk surga sih selamat, tapi tidak ada prestasi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak minta tempat aku mengatakan padamu, sebab aku pergi situ dan menjaga tempat bagimu, ya. King James Version, saya tanya Abraham Lembang, itu the mansion, rumah yang besar, ya. Tapi ada yang kecil, saudara, ya. Karena itu siapa yang mendirikan satu perintah hukum Taurat sekalipun mengatakan akan menduduki tempat paling rendah, saudara. Saya rangkum jadi begini, siapa yang tidak taat firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak memberitakan Injil, dikasih tempat yang paling rendah di dalam kerajaan saudara. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Tuhan, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Siapa yang taat melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, Matius 28 ayat 19-20, dia akan mendapat tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jangan main-main, saudara. Ya, rasain orang yang punya teori sekali selamat tetap selamat, enak aja. Ada satu tempat yang rendah dan ada satu tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tidak mungkin orang Kristen tidak berprestasi mencapai tempat yang tinggi, apalagi Allah Bapa di surga maha kudus, standar Allahnya maha tinggi, ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, supaya aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa, ya. Nah, Paulus menginginkan perintah dan berkuasa bersama Kristus 1000 tahun, ya. Di dalam Wahyu itu dituliskan, saudara, ya, bahwa akan terjadi satu kisah, ya. Jadi visi penting karena alasan sebenarnya visi perbuatan kita mengirimkan bahan bangunan untuk membangun rumah kekal, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Inilah, saudara, yang disebut perbuatan baik, saudara, ya. Jadi kasih karunia anugerah itu oke. Keselamatan hanya bisa percaya di dalam Kristus, tidak dengan amal baik. Tetapi perbuatannya itu, saudara, harus kita buktikan sehari-hari, ya. Ada beberapa kriteria visi ini mencapai satu sasaran, ya. Yang kedua, rumah tangga, ya. Jadi penting sekali, saudara. Banyak gembala sidang hancur karena rumah tangganya, karena incaran dari setan. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mendengar. Jadi hati-hati, saudara. Gembala sidang harus dijaga dalam kekudusan, ya.
Gereja adalah sekumpulan keluarga, gembala sidang, dan ada teladan bagi pernikahan lainnya. Ya, jadi kalau gembala sidang dan istrinya itu tidak akur, maka jemaatnya juga akan pikir 2 kali, saudara, untuk datang ke gereja itu. Ya, jadi kualifikasi adalah suatu rumah tangga yang bahagia. Ya. Pentingnya suatu peranan istri juga selalu menopang karena dia adalah penolong yang sepadan. Ya. Nah, istri juga harus tunduk pada suami, dan sebaliknya juga suami juga harus bijaksana kepada istri. Ya. Nah, sekarang sukses dari sudut pandang Allah. Jadi kesuksesan di surga dipandang bukan dari manusia. Mengapa Tuhan Allah menciptakan pohon beringin? Buahnya kecil sekali, saudara. Sedangkan semangka buahnya besar. Coba kalau dibalik, saudara. Suatu ketika ada teman saya bersakit, tidur di bawah ini, saudara. Waktu tidur di bawah beringin, buahnya jatuh. Persis buahnya itu kena hidungnya, saudara. Karena buahnya kecil, ya nggak apa-apa. Coba kalau buahnya semangka, penyok nggak, saudara, hidungnya. Nah, jadi Tuhan itu adil, saudara. Ya, enggak? Pikiran manusia pikir kalau pohonnya rindang, buahnya besar. Ternyata kecil. Ternyata Tuhan mendesain adil. Saya buktikan bahwa Tuhan itu adil. Jadi Dr. Brand, istrinya mengunjungi Yunani. Dia melihat satu gereja A 3.000 anggota, B 200 anggota. Dari sudut pandang manusia yang 3.000 yang sukses, ya. Dari sudut pandang Allah beda, saudara. Ya, ya, melihat penglihatan yang 9, yang gereja A hanya 9 orang, saudara. Ya. Yang 200 semuanya. Coba bayang. Jadi Allah tidak mengenal jumlah, saudara. Allah mengenal kualitas. Jangan takut saudara punya jemaat cuma 15 orang. Asal betul-betul hidup dalam kekudusan dan berani mati memberitakan Injil. Lebih baik 15 orang daripada 1000 tapi cuma beberapa gelintir yang martir, saudara. Ya. Nah, kita akan diuji, semua perkara akan diuji. Apakah saudara ini akan menjadi emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Makanya banyak orang Kristen dibuai, dipius di gereja lokal. Itu yang enak-enak saja. Kemakmuran, teologi. Padahal ada beberapa sanksi, saudara. Anda kalau menjadi jerami, enggak bakalan tahan. Rumput kering, enggak bakalan tahan. Kayu, enggak bakalan tahan. Yang batu emas, saudara. Ya, dan batu permata. Nah, lihat, tahan uji. Ini bukan berapa banyak anggota yang kita miliki dalam anggota, tapi berapa banyak yang memiliki komitmen pada Tuhan melainkan Roh. Ya, dengan menyala-nyala. Saudara, waktu Yesus memberikan penampakan, Musa 3 juta pengikut, Elia cuma 100. Tapi dua-duanya kenapa ditampilkan sama Yesus, saudara? Karena secara sudut pandang Allah, kualitas. Elia berkualitas walaupun punya 100. Musa berkualitas walaupun punya 3 juta. Ya. Jadi jangan takut bagi gembala sidang di Depok yang masih di rumah, ya, baru 15 orang. Maju terus, yang penting kualitas di hadapan Tuhan. Buktinya, saudara, Allah memandang kualitas. Ya. Pekerjaan apa yang kita bisa tarik dari 2 tokoh besar itu, saudara? Ya, yang kejadian itu saudara bisa baca. Ya. Nah, tugas gembala sidang bekerja keras membawa orang keselamatan jiwa menjadi berkat, kekudusan dan kebenaran, berbuah yang menetap. Ya, bukan kamu yang aku lah memilih supaya berbuah, menghasilkan buah. Ini yang disebut prestasi, saudara. Ya, dimulai dari orang-orang yang berorientasi pada kualitas, lalu memiliki kompetensi ahli di bidangnya, lalu memiliki reputasi nama baik, lalu menjadi the great leader, pemimpin besar, saudara. Itu yang disebut buah. Ya. Ya, waktu itu kalau saudara tidak berbuah, kapak juga sudah tersedia. Nah, ini saudara, Billy Graham sama Charles Templeton, tiga-tiganya mendirikan youth center, KKR di mana-mana waktu muda, luar biasa suksesnya. Berapa tahun kemudian Charles Clinton mundur, nggak laku khotbahnya, minum-minuman alkohol, ateis, ya, dia ingkar, murtad dan meninggal. Dua-duanya juga John Clifford mundur lagi, ingkar. Jadi hati-hati, kekristenan dilihat dari akhirnya, saudara, bukan awalnya. Billy Graham yang bertahan sampai 99 tahun. Nah, yang ketiga, sukses melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi ini yang disebut kehendak Tuhan. Jadi bukan setiap orang berseru pada Tuhan akan masuk. Inilah, saudara, yang sebetulnya melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya,
Jadi melakukan kehendak Bapa, memastikan keselamatan. Tidak setiap orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Master, tetapi ada satu jalan yang pasti untuk mengetahui bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Apa saudara? Ya, kehendak Bapa itu memberitakan Injil, membaptis, memuridkan. Yang sibuk pelayanannya adalah gereja, saudara. Ya, kalau penginjil ya sedikit kesibukannya. Jadi gambaran awal tentang penghakiman Kristus ya. Nah, yang terakhir adalah motivasi, saudara. Ya. Motivasi itu adalah berada dalam perayaan harus benar, berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harga demi kemuliaan Allah, mengumpulkan tuayan bersama Kristus. Jadi siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai. Itulah. Anda memberitakan Injil atau diam? Anda diam, Anda melawan Yesus Kristus. Ya. Inilah hukum tabur tuai. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ya. Memiliki kedewasaan rohani, berkorban dengan mengajar. Bedanya korban dengan mengajar, terus dibangun, di-upgrade. Ya. Di Wahyu juga diterangkan. Ya. Di manakah tingkat kerohanian jemaat kita. Sebagai gembala sidang kita harus ini. Calling statement, saudara, yang terakhir. Ya. Di bawah Adam gagal, Allah mengiri Adam yang kedua, Yesus Kristus yang percaya beroleh selamat. Begitu kasih besar ya, kita dipanggil untuk menghakimi. Penutup, melakukan kehendak Allah, memastikan keselamatan. Apa itu kehendak Allah, saudara? Ya, inilah saudara 5 jawatan ya. Penginjil, gembala sidang, para pengajar, nabi, rasul. Jadi 5 ini yang saudara pilih karena manusia mempunyai kehendak bebas. Ya. Bayangkan, di dalam dunia sekuler aja orang berlomba, ya, dari rakyat biasa ingin jadi RT, ingin jadi RW, ingin jadi lurah, ingin jadi camat, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi menteri, jadi presiden. Pertanyaannya, di dalam spiritual, Anda apakah mau berlomba? Ingin jadi penginjil, ingin jadi gembala, ingin jadi pengajar, ingin jadi pemimpin besar dalam bidang kerohanian. Keputusan di tangan Anda. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi satu lagu. Allah kuasa lakukan segala perkara. Musik MC pimpin. Nanti sebentar lagi Pak Antoni akan bicara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi saudara angkat tangan. Allah kuasa. Bapak Heman dari Pendeta Medan maju ke depan untuk berdoa. Segala pada gembala sidang yang didoakan, angkat tangan sebelah kiri tinggi-tinggi dan pegang dada sebelah kiri. Berdoalah supaya gerejanya berkembang. Minta Roh Kudus supaya diberi kuasa supaya gerejanya bertumbuh, berkembang, berbuah, berakar dan menjadi garam dan terang dunia. Diberi kekuatan. Tuh, doakan. Kasih Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan memilih kami menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalaupun hari ini kami bisa ada, itu semua karena penyertaan Tuhan di masa lampau. Terima kasih Tuhan, dulu di masa lalu kami adalah orang yang tidak berguna dan kami banyak berkecimpung dengan kubangan lumpur dosa. Engkau datang sebagai ayah, Engkau datang sebagai Bapa. Engkau pungut kami dari lumpur dosa. Engkau bersihkan kami dari semua kekurangan kelemahan kami. Kami yang najis, kami yang penuh hina, kami yang penuh dosa. Tuhan membersihkan, Tuhan mengampuni. Dan Tuhan berikan kami hak memanggil Engkau sebagai Bapa. Dan kami mendapat kasih karunia. Tuhan menetapkan kami menjadi hamba atas umat-Mu Tuhan. Dan kami menjadi gembala atas gereja-Mu. Hari ini Tuhan kami bersama rumah kami di tempat ini.
Tuhan menetapkan kami di tanah Goshen, padang penggembalaan. Hari ini kami ada di tanah Goshen kami Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami satu rumah yang indah, yaitu Christian Ministry Church. Dan hari ini Tuhan, kami bersama hamba-hamba-Mu dari seluruh Indonesia dan khususnya Tuhan di Pulau Jawa. Kami satukan hati Bapa, para gembala-gembala di CMC. Kami berdiri atas negeri kami Indonesia. Kami berdiri atas kota kami, di mana kota kami berada. Shalom Aleihim hai Indonesia. Ya penuh shalom Aleihim hai Indonesia. Kami hamba-hamba Tuhan dari tanah Goshen mengawal Indonesia. Bapa, bebaskan Indonesia dari lumpur dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan kami patahkan, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni Tuhan orang-orang yang menginginkan darah martir tercurah. Kami berdoa Tuhan, beberapa hari yang lalu saudara kami telah mengorbankan nyawanya ketika mereka pulang dari rumah Tuhan. Ada satu anugerah yang Tuhan berikan, mereka mati untuk Kristus. Bapa, berikan kemampuan, berikan kesabaran kepada keluarga yang telah ditinggalkan, sehingga mereka bisa mengampuni orang yang telah menghancurkan keluarganya. Tuhan, kami berdoa siapapun yang melakukan, yang menginginkan kehancuran dan pengeboman, damai sejahtera Allah menangkap engkau menjadi hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, benih ilahi dan darah martir yang telah tercurah menjadi bibit pertumbuhan gereja atas Indonesia. Meskipun Tuhan dimulai dari Makassar, kami percaya benih itu telah ditabur untuk Indonesia. Ini sebagai tanda bahwa Indonesia akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Ada pertumbuhan gereja yang luar biasa, ada ledakan komsel yang luar biasa, dan ada pengurapan tulang Elia. Sebagaimana Elia diurapi Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus, gereja lahir menjadi Elia akhir zaman. Gereja tampil menjadi Yusuf akhir zaman, dan gereja tampil menjadi singa dari Yehuda. Tuhan, ampuni seluruh gembala-gembala Tuhan yang telah meninak bobokkan jemaat dengan segala angin-angin pengajaran, yang membuat jemaat Tuhan tertidur dalam pengurapan. Mampukan kami Tuhan dari CMC ini membangkitkan singa-singa Yehuda, sehingga kami memulai Indonesia dan kami mengaum dari Sion, sebab dari Sion akan keluar pengajaran-pengajaran. Bapa, kami berdoa untuk Bapak kami dan pemimpin kami, hamba-Mu Tuhan Revlin Dr. Gunadi Gunawan. Berkati Tuhan Bapak Ketua Umum kami, memimpin rumah kami ini Tuhan, sebagai ayah yang selalu memeluk anak-anaknya, sebagai bapa yang selalu menuntun anak-anaknya. Kami berdoa untuk ibu, kami berdoa untuk putra-putri, kami berdoa untuk anak menantu cucu hamba-Mu Bapak Revlin Dr. Gunadi Gunawan. Kiranya Tuhan Allah memberkati berlimpah-limpah semua jaringan bisnis dan usaha yang dimiliki oleh Bapak kami ini. Tuhan Yesus memberkati sehingga berlimpah-limpah. Demikian Tuhan untuk seluruh gembala-gembala yang dalam kepemimpinan hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Sekum kami, hamba-Mu Tuhan Bapak Herman Gideon. Demikian juga Tuhan untuk Ketua Indonesia bagian Barat, hamba-Mu Bapak Puji Marpaung. Demikian juga Tuhan untuk semua staf dan jajaran yang dimana Tuhan Bapak kami Dr. Gunadi Gunawan memimpin. Tuhan Allah memberikan hikmat kerasulan, pengurapan kenabian, Elia akhir zaman mulai tampil melalui CMC ini Tuhan. Bapak, berkati kami berlimpah-limpah, seluruh gembala-gembala Tuhan yang Tuhan telah tetapkan di CMC. Tuhan Allah memberkati dengan financial freedom. Tidak ada lagi kutuk kemiskinan, tidak ada lagi perut yang kelaparan, tidak ada lagi yang kesulitan membiayai operasional gereja. Mulai detik ini seluruh hamba-Mu di dalam CMC diberkati berlimpah-limpah, mendapat hasil 100 kali lipat ganda. Kami menabur dan kami menikmati hasil ratusan kali lipat ganda, sehingga Tuhan seluruh gembala-gembala CMC tampil menjadi orang-orang profesional dalam entrepreneurship, menjadi orang-orang yang profesional dalam marketplace. Dan Tuhan Allah menyertai kami dengan Immanuel, sehingga apapun yang dikerjakan hamba-hamba-Mu di CMC menjadi ledakan-ledakan yang mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran, keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jantung yang baru kepada kami semua, berikan urat nadi yang baru kepada kami semua. Seluruh kanker dan virus-virus tumor dan penyakit yang mematikan, kami tolak, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, sebagaimana hamba-Mu Petrus, Tuhan urapi luar biasa. Kiranya Tuhan Allah menurunkan pengurapan sebagaimana Petrus diurapi Tuhan dengan karunia penginjilan. Maka sertai Tuhan seluruh hamba-Mu gembala-gembala CMC dengan lidah-lidah kerasulan. Dan ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu ledakan yang luar biasa, di mana ketika kami berbicara mengatasnamakan Tuhan, Tuhan Allah memberikan hikmat kepada umat Tuhan, sehingga seluruh jemaat CMC seluruh Indonesia diberikan pengertian, diberikan hikmat yang baru, diberikan hikmat yang tidak dapat terselami. Bapa, Engkau berbicara melalui Maleaki, maka Tuhan akan membuat perbedaan orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Maka Tuhan, kami berdoa untuk rumah kami CMC, jadikan kami Tuhan berbeda dengan orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami Tuhan menjadi satu gereja yang luar biasa, yang mendatangkan dampak kepada kota-kota, yang mendatangkan perubahan kepada tempat kami tinggal, yang akan mendatangkan berkat damai sejahtera di mana kami ditempati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga acara demi acara yang akan kami nikmati sampai sore ini. Tuhan, pulang kami dari tempat ini, Tuhan Allah memberikan Elia akhir zaman, lidah kerasulan, dan tulang Elisa Tuhan bangkitkan, dan singa Yehuda mengaum dari Sion. Ini menjadi doa dan pinta kami. Dalam nama Tuhan Allah kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya Bapak Ibu bersama-sama kita berkata amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.